Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di Palembang menyapa untuk edisi hari ini Selasa 23 Desember 2025. Dan kemarin tanggal 25 ini diperingati sebagai Hari Ibu ya. Jadi peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember kembali dirayakan dengan hikmat di seluruh penjuru tanah air. Jadi pada tahun ini tema yang diusung adalah perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Dan tema ini juga menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan juga motor utama perubahan. Dan ini Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu menjadi pengingat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Peringatan Hari Ibu tidak sekedar bersifat seremonial dan bukan pula perayaan Mother's Day sebagaimana dipahami di beberapa negara. Lebih dari itu, momen ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi mendalam terhadap seluruh perempuan Indonesia atas peran dan kontribusinya baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada psikolog dari Sumatera Selatan, Insinyur Lela Damayanti Johar SPSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lela. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Sehat semua. Sehat Bu Lela pagi hari ini Bu Lela? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bu Lela, kita sambil menanti terhubung juga bersama salah satu anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zialika Maharani SIKOM SA ya Bu ya. Kita terlebih dahulu bersama Bu Lela dulu selaku psikolog Sumatera Selatan. Kita akan berbicara mengenai perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Kita live di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Terus juga kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan bisa Anda dengarkan juga kita melalui rri.co.id. Bu Lela, kalau dalam peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 25 Desember kemarin ya Bu ya, peringatan Hari Ibu tersebut 22. Iya, 22 Desember 2025. Nah, Ibu Lela, bagaimana Ibu menilai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat dari kacamata seorang psikolog? Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pendengar RRI Pro 2 Palembang. Pro 1 Ibu? Semoga sehat semua. Pro 1. Iya. Iya, Pro 1 RRI Palembang. Semoga semua sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Tanggal 22 Desember biasanya kita memperingati Hari Ibu yang biasa diwacanakan sebagai refleksi ya tentang jasa-jasa atau peran-peran dari kaum ibu. Nah, bagaimana kita di sini mengantarkan para anak-anak kita, putra-putri kita ke gerbang kesuksesan menuju masa depannya, ya. Begitupun tentang bagaimana kita juga mensupport suami kita dalam karirnya maupun tugasnya untuk juga sukses. Iya. Nah, di sini mungkin ada sesuatu ada gium ya, seperti ini. Dalam keberhasilan seorang suami ataupun anak-anak kita, tentu ada seorang ibu atau istri yang sukses mendampinginya. Itu kuncinya, ya. Baik. Nah, mungkin diteruskan ya. Ya, silakan Ibu, silakan Bu. Ya. Nah, kata ibu ini tentunya diidentikan dengan kemuliaan, kemudian keagungan, kehormatan, kemudian menjadi sumber kekuatan, ya, pusat peradaban dari sebuah komunitas, gitu. Maka dari pemaknaan itu kita kenapa muncul seperti ada ibu kota, ya, kemudian ibu jari, kemudian juga yang ibu pertiwi seperti di negeri kita ini,
itu adalah menggambarkan suatu kebesaran seorang ibu, ya. Mhm. Jadi eh, ibu itu suatu keagungan gitu. Mhm. Nah, mungkin itu sebagian dari pembuka kenapa seorang ibu itu dimuliakan, ya. Mhm. Baik. Bu Lela, tadi Bu Lela juga sempat menyampaikan di balik keberhasilan seorang suami ada di balik layarnya yang menemani dari nol seorang istri ya Bu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi di zaman sekarang banyak sekali seorang istri yang sudah menemani suami dari nol meniti karir hingga keberhasilan. Ini malah katanya kalau sudah di puncak istrinya yang dihempas nih Bu. Ini seperti apa juga paradigma pemikiran zaman sekarang seperti itu? Ah, eh, ini memang karena kita zaman ICT ya, teknologi, jadi kita bisa mendengar kemudian melihat Iya. eh, apa yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Mhm. Kalau dulu kita kan hanya terbatas ya, mungkin tetangga dekat ataupun keluarga dekat saja. Tapi kini kita bisa mengakses sampai ke seluruh dunia. Apa yang terjadi, permasalahan terutama permasalahan rumah tangga ya, Iya. yang diekspos terlalu kuat. Nah, pada dasarnya, hal ini adalah memang kecanggihan dari teknologi, ada dampak negatif dan positifnya. Mhm. Tetapi untuk tadi yang dipertanyakan, kenapa seorang istri dalam mendukung karir suami dari nol sampai puncak karirnya kemudian dihempas ya. Iya. Ya, itu mungkin tergantung juga pada individu masing-masingnya juga. Mhm. Bagaimana cara menyikapi dalam keluarga, dalam situasi rumah tangganya. Mhm. Memang tidak mudah ya untuk eh, apa ya, memegang suatu ikatan ya dalam rumah tangga itu. Jadi kita harus saling ada satu sama lain berkontribusi, Iya. bukan hanya si istri saja atau suami saja. Iya. Jadi kedua-duanya harus tahu dulu awal dari tujuan pernikahan itu sebagai apa, Hmm. untuk apa ya langkahnya. Jika langkah pertama adalah nilainya ibadah, kemudian ingin mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, dan juga mungkin tujuannya untuk perbaikan keturunan, kemudian perbaikan juga nasabnya segala Iya. macamnya, tentu dua-duanya harus berkolaborasi. Mhm. Jadi mendidik dari awal pernikahan, dari mulai ijab kabul udah ditekankan bahwa eh, kita melangkah pernikahan ini untuk ibadah dan akan mendidik anak-anak kita, kemudian mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, Waduh. dan warohmah. Mhm. Itu tujuan utama dulu sih sebetulnya. Mhm. Jadi di tengah keluarga itu pasti dalam per periode itu ada saja Cobaan hal ya? yang akan mencoba. Mhm. Mungkin 1 tahun pertama, 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, dan seterusnya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi, dan keluarga itu memang komunikasi. Jadi harus ada komunikasi antara satu sama lain. Jadi tidak bisa antar keluarga diam-diaman. Ada hal yang terjadi diam. Jadi tidak ada penyelesaian. Itulah inti daripada suatu keluarga. Komunikasi yang paling awal harus Mhm. dilakukan. Baik. Baik Bu Lela, kalau misalnya sebagai perempuan tentunya harus meningkatkan kepercayaan diri, terus juga kemampuan mereka untuk berdaya dan berkarya. Nah, ada tips dan trik juga nggak sih dari Bu Lela agar perempuan ini jangan hanya sekedar di rumah, tapi walaupun di rumah mereka juga menghasilkan penghasilan ekonomi dan tentunya juga bisa berkarya, Bu Lela?
Ya, semakin banyaknya ibu-ibu masa kini yang menjadi wanita karir ya, itu juga merupakan suatu konsekuensi yang besar ya Iya. untuk tentunya peradaban generasi mendatang. Mhm. Karena kita meninjau dulu negara-negara maju seperti di Jepang, Belanda, dan Eropa ya, sekarang menggiatkan ibu-ibu kembali ke rumah. Jadi walaupun mereka bekerja, mereka harus tetap standby di rumah. Kenapa saat ini juga mungkin mulai di Indonesia ada yang wanita-wanita karir, tapi mereka melakukan pekerjaannya melalui jaringan internet ya di rumah. Jadi tidak selalu harus datang ke kantor. Itulah harusnya kita ini diapresiasi dengan baik karena walaupun kita di rumah, kita bisa memberikan kontribusi kepada negara ini dengan baik, terutama mungkin ke perekonomian keluarga itu ya. Karena apa? Kita kembali ke eksistensi keluarga itu sendiri. Mhm. Keluarga dibangun harus ada pondasi yang kuat ya mengenai pendidikan, terutama ibu. Ibu ibu itu adalah sekolah utama bagi anak-anaknya, ya. Jika ibu tidak ada, tidak hadir dalam suatu keluarga dalam membesarkan anak, maka kelekatan ataupun bonding daripada ibu ke anak itu tidak apa tidak sempurna akhirnya. Kenapa? Akhirnya banyak anak-anak yang terlibat narkoba, Mhm. terlibat kekerasan, dan sebagainya. Nah, itu eksesi pertama dulu. Mhm. Wanita karir itu bukan hanya di kantor ya, ibu-ibu yang pagi-pagi sudah memberikan apa? eh, memberikan sarapan anaknya, mencuci dan sebagainya, mereka bawa gerobak Iya. jadi pemulung itu juga adalah wanita karir. Jangan dilupakan. Mereka adalah ibu-ibu hebat yang mengais rezeki untuk kehidupan demi pendidikan juga anak-anaknya. Mhm. Itu. Baik, baik. Bolehlah kalau tantangan psikologis yang mungkin dihadapi banyak perempuan ataupun wanita dalam berkarir dan tentunya bagaimana cara pula ini untuk mengatasinya, bolehlah. Iya. eh, Pertama yang kita apa semakin banyaknya tadi ibu yang menjadi wanita karir itu maka apa internalisasi nilai si ibu dengan anak-anak itu kan berkurang ya. Nah, untuk mengatasi problem ini, maka sementara keluarga banyak juga yang memasukkan anak-anaknya itu ke sekolah yang berupa sekolah boarding school Mhm. ataupun pesantren ya. Nah, di sana tujuan dari orang tua mereka adalah agar anak itu dapat di samping pendidikan formal juga pendidikan informalnya juga terpenuhi ya. Mhm. Eh, jadi mereka menitipkan dengan sebaik mungkin. Nah, itu salah satunya ya, salah satu eh, apa ya pilihan dari orang tua untuk menitipkan generasi selanjutnya supaya terdidik dengan baik Mhm. gitu. Itu Baik. salah satu. Mhm. Kalau berbicara seorang ibu, baik dia di rumah menjadi ibu rumah tangga dan di luar dia menjadi ibu karir, dengan bisa dikatakan posisinya tinggi nih Bu, jabatannya dari suaminya, punya jabatan lah di luar Ya, gitu ya. Kadang kan seorang suami juga insecure, pendapatan seorang istri jauh lebih besar daripada suami dan ini juga banyak faktor perceraian juga seperti itu dengan alasan seperti itu. Nah, kita sebagai perempuan, bagaimana caranya juga mengatasi menyimbangkanlah peran kita pada saat di luar tidak dibawa ke rumah dan begitu pun sebaliknya Bu Lela. ya. Ya, mengatasi problem ini tentunya ada sementara keluarga juga ya yang berpikir bagaimana supaya kedua belah pihak antara suami dan istri itu bisa saling melengkapi.
yaitu tadi ada istri yang punya karirnya tinggi, kemudian si suami yang ternyata stagnan ya, Iya. seperti itu saja. Hmm, Nah, di sini tadi seperti saya ungkap tadi bahwa suatu rumah tangga itu komunikasi ya, harus Mhm. ada komunikasi. Jadi ini dikomunikasikan bagaimana ke depannya. Nah, dengan komunikasi itu pasti ada solusi Iya. yang bisa merentangi atau menjembatani hal-hal tersebut. Banyak kok sekarang suami yang kadang-kadang ada di rumah ya Mhm. karena di PHK si istri sementara si istri bekerja. Iya. Nah, ini dikomunikasikan bagaimana caranya. Oke, si suami sekarang berperan menjadi bapak rumah tangga ya. Jadi misalnya segala yang ada di rumah itu dia yang tanggung jawab sampai belanja, masak dan sebagainya. Sementara untuk saat ini itu tidak menimbulkan sesuatu yang apa ya rendah ya, Mhm. karena dengan kemajuan zaman ini ya hal itu sudah dimaklumi gitu. Iya. Suatu hal yang sudah dinormalisasi, tetapi dengan cara yaitu bertanggung jawab dan saling berkomunikasi antara istri dan suami juga memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka bahwa Mhm. seperti ini loh, ayah itu karena di rumah karena terkena PHK atau ini dan itu. Jadi Mhm. harus diberikan juga pemahaman ke mereka. Mhm. Baik. Baik Bu Lela, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung bersama Bu Lela Damayanti. Pro 1, selamat pagi. Pagi, Pagi, dengan siapa di mana nih Bu? dengan Luna di Pajo. Mbak Luna di Pak Jo. Mm-mm. Baik, silakan Mbak Luna. Iya, saya mau tanya nih Bu, bagaimana sih cara membangun karisma perempuan yang mandiri, terus bijak dan memiliki pola pikir yang luas? Itu Mhm. tuh apakah hanya dengan pendidikan atau ada yang lebih dominan untuk menunjang hal-hal kayak gitu ya Bu ya? Mhm. Karena kan saya masih usia 18 tahun nih. Saya tuh pengen banget kayak punya aura-aura kayak gitu Bu. Mhm. Baik, mungkin bisa ditangkap Bu ya pertanyaan dari Mbak. Eh, Oke, Baik, bisa. silakan Bu Lela langsung ditanggapi. Iya. Terima kasih tadi Mbak apa namanya? Naila. Mbak Naila ya. Baik. Eh, Mbak Naila adalah remaja yang menuju dewasa kan Iya. ya. Tentu harus mempersiapkan suatu apa masa depan. eh, Punya pola pikir bahwa suatu saat kita akan melangkah ke suatu pernikahan ataupun juga memasuki dunia pekerjaan. Nah, sebelumnya jika pekerjaan dulu yang nomor satu Mhm. yang diraih, tentu kita harus mempunyai beberapa apa persiapan bagaimana kita melangkah ke dunia pekerjaan itu. Yaitu yang pertama kita harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri maupun ke pekerjaan yang akan kita jalani. Kemudian juga kejujuran, karena itu penting ya. Jujur itu nomor satu yang harus kita kuatkan dalam diri kita sendiri. Kemudian cara kita berkomunikasi dengan orang di pekerjaan itu, cara memilah dan memilih kawan yang bisa untuk memberikan dorongan, empati dan semangat untuk kita lebih punya karya, Mhm. ya itu dalam konteks untuk apa pekerjaan kita. Mhm. Kemudian jika setelah itu kita melangkah ke arah pernikahan, ya ada jodohnya untuk menikah, itu juga kita harus punya konsep dulu. Konsep pertama yaitu kita harus komunikasikan dengan calon kita bahwa apa yang akan kita eh, jalin bersama dalam pernikahan itu, dalam Mhm. sebuah keluarga itu harus benar-benar kuat loh. Mhm. Jangan cuma mempersiapkan tentang pernikahannya, hari haknya, Iya. tapi tidak dipersiapkan bagaimana mental kita, ya. Kedepannya ya Bu ya. Ya, kita harus sehat mental kita itu dengan semua problema yang akan terjadi. Mhm.
mungkin sharing pendapat dari orang tua kita, ya, dari saudara-saudara kita yang telah menikah. Kita harus banyak referensi, ya, Mhm. karena apalagi seperti tadi eh, di diungkapkan oleh presenter kita bahwa eh, apa dunia ini banyak sekali apa problem ya tentang Mhm. rumah tangga yang sudah memulai karir dari nol, kemudian pada puncak karir dihempaskan itu. Iya. Nah, itu adalah suatu masukan yang paling berharga. Mhm. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, Mhm. persiapkanlah dari awal hal-hal yang juga untuk rumah tangga Mhm. kita lebih baik ya. Di samping karir juga mengikuti ya dengan kesuksesannya, dengan Mhm. kondisi apa yang kita inginkan itu. Baik, baik. Bolehlah kita terima telepon dulu, bolehlah ya. Ada penelpon kembali ingin bergabung Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi, Bu Eva Bu di Eva, Diparaja ya. iya, Silakan Bu Eva. iya, terima kasih. Selamat pagi Bunda Lela. Selamat Iya, pagi. selamat pagi. Iya, saya mau nanya nih, gimana sih caranya menjalin komunikasi di dalam keluarga, khususnya kita suami istri. Itu, ya Baik. cuma itu aja. Ya, Terima kasih. terima kasih kembali Bu Eva di Diparaja. Cara menjalin suatu komunikasi yang baik nih Bu di dalam rumah tangga. Sekarang kan sibuk gadget ya Bu ya. Kalau pulang ke Iya, rumah suami main handphone atau istri malah scroll TikTok, ini seperti apa harus menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga Bu Eva? Bu Lela. iya. Itu ya, kembali kita ini zamannya sudah ICT ya, teknologi yang canggih. Jadi suatu hal yang memang menjadi kendala, banyak kendala bagi kita semua. Ini salah satunya. Tetapi tentu cara atau sikap kita harus lebih bijak lagi bahwa menyikapinya dengan matang. Eh, Hampir 90% ya keluarga ataupun suami istri itu terpengaruh juga oleh media sosial ya, gadget, kalau pulang kantor langsung melihat handphone ya. Tetapi kembali lagi itu adalah cara kita untuk mengakses sesuatu itu dengan baik. Jika suatu saat misalnya suami kita itu sedang lihat handphone, sementara kita ingin ngobrol dan sebagainya, ya kita dekati saja. Kemudian kadang-kadang laki-laki itu tidak ngeh ya, karena memang eh, seperti yang dikatakan bahwa otak laki-laki itu stimulusnya pada satu hal. Jadi tidak bisa ke kiri ke kanan. Jadi kalaupun kita duduk dan kita tidak dihiraukan, ya kita colek aja tangannya. Ayo, kita mau apa? Mau bicara atau ngobrol bahwa ada sesuatu hal yang akan dijadikan sesuatu yang paling apa ya, sesuatu yang akan kita obrolkan karena ini adalah hal yang sangat urgent gitu. Jadi komunikasinya ya kita harus ngerti, jangan kita diam terus supaya suami kita ngerti, itu Iya. tidak mungkin. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Walaupun gimana harus kita sentuh Iya. ya, karena memang refleksi sentuhan itulah yang bisa dia refleks melihat kita dan menanyakan apa hal yang bisa dibantu. Jadi banyak ya keluarga atau istri yang tidak ngeh hal ini. Jadi Iya. itu harus dipelajari ya Bu ya. Iya. Komunikasi bukan hanya omongan tapi juga menyentuh gitu. Baik. Baik, Bu Lela, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo, Halo, selamat halo, pagi.
Selamat pagi Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Bapak? dengan Pak Budi di Pelaju Pak Budi di bersama dengan Ibu Pelaju. Ayu. Silakan Pak Budi bersama Insinyur Lela Damayanti, psikolog Sumatera Selatan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, acara yang sangat luar biasa ya hari ini. Apresiasi kepada RRI Pro 1 Palembang. Ya. Temanya hari ini apa? Perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2024. Iya, keren sekali gitu ya. Saya hanya memberikan beberapa sumbangsi pemikiran gitu ya. Dalam konteks sosial hari ini, problem perempuan ini begitu sangat banyak gitu ya, kompleks gitu ya. Saya kira dalam mengarah menuju dan menuntun Indonesia Emas 2045 itu pemerintah harus memulai mencanangkan program yang lebih konkret terhadap upaya pencegahan dan edukasi pernikahan dini gitu. Ya. Jadi kalau saya melihat dari data statistik gitu ya, perempuan di daerah pelosok pedesaan yang kemudian tingkat pendidikannya rendah itu sangat rentan bermasalah gitu ya ketika dia membangun atau menikah dari usia dini gitu ya. Nah, saya memperhatikan di sekolah-sekolah itu belum begitu masif dan sistematis di dalam merancang kurikulum untuk menyiapkan pendidikan pranikah kepada anak-anak gitu ya. Yeah. Nah, ini pasti akan berdampak ya kalau kita merujuk pada pandangan Islam gitu ya. Perempuan itu madrasatul ula gitu ya. Perempuan itu adalah lembaga pendidikan yang pertama untuk mewujudkan generasi yang berkualitas gitu ya, generasi yang kuat gitu ya. Oleh karena itu, di sisi lain saya juga ingin menyatakan di tengah modernitas, perempuan lebih banyak bekerja. Nah, dalam pandangan psikologi Islam juga gitu ya, persiapan pranikah itu sebenarnya sejak dari memilih pasangan gitu ya. Tadi saya sepakat dengan Ibu psikolog bahwa memberikan perspektif yang sama dalam menentukan memilih pasangan itu menjadi penting. Itu satu. Yang kedua, kesiapan secara psikologis ya. Saya melihat akhir-akhir ini kan ada kecenderungan menikah karena ingin terbebas dari dosa gitu kan. Ya, saya kira menikah itu bukan hanya urusan dosa, pahala, surga dan neraka atau karena cinta gitu ya. Tapi kesiapan secara mental, psikis, kesiapan secara perencanaan ekonomi, persiapan perencanaan mendidik anak, kesiapan dalam membina karir ke depan. Sehingga Pak Budi. Generasi yang kuat itu ya harus dimulai dari kekuatan di dalam rumah tangga. Ya. Baik Pak Budi. Pak Budi, kami bisa menangkap langsung ya. Terima kasih untuk teleponnya pagi hari ini dari Pelaju. Dan mungkin Bu Lela bisa langsung ditanggapi mengingat banyak juga kasus-kasus pernikahan di bawah usia ya Bu ya. Masih tinggi di daerah-daerah di Sumatera Selatan. Boleh langsung ditanggapi Bu Lela. Iya. Terima kasih Mbak. Memang pernikahan dini ini suatu kasus yang sangat besar ya sebetulnya. Harusnya kita terutama di Sumatera Selatan karena banyak faktor yang mendukungnya ya. Jadi gini, di kabupaten-kabupaten yang jauh dari keramaian ya, di sana banyak waktu kami masih di Komisi Perlindungan Anak dulu. Ternyata kasus-kasus pernikahan dini itu sangat-sangat merupakan reseptif yang sangat besar sekali. Mereka menikah dengan cara karena untuk menutupi kekurangan ekonomi, ya, kemudian juga mereka untuk menutupi segala hal yang hubungannya, misalnya orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, ya, menghidupi keluarga. Itu mereka akhirnya memutuskan untuk
menikah umur 14 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 13 tahun. Nah, itu adalah sebagai jalan keluar untuk berbagai kesulitan yang dihadapi. Tujuannya seperti itu. Baik. Baik Bu Lela, kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita lagi melalui via Zoom. Ada anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Zialika Maharani SIKOM SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zialika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Selamat Dela. pagi. Sudah di Jakarta kembali ya Bu ya? Sudah alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Kemarin sempat mampir ke Palembang ya Bu ya? Baik, Betul. Bu Zia, ini kita juga bersama psikolog Sumatera Selatan, ada Ibu Insinyur Lela Damayanti Johar, SPSI, MSI, melalui via Zoom juga Bu Zialika. Ya. Dan Halo, selamat pagi Pagi, Bu Lela. anakku ini. Iya, ketemu melalui udara ya Bu ya, melalui Zoom ya. betul. Baik, Alhamdulillah sehat-sehat ya nak ya. Iya Ibu, siap Ibu. baik. Kita ke Bu Zialika dulu. Bu, ini kalau kemarin kan diperingati sebagai Hari Ibu ya. Nah, mungkin Ibu juga bisa menilai peran perempuan itu tentunya dalam pembangunan nasional dan mungkin apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk ya meningkatkan kesetaraan gender ya. Kalau zaman-zaman dulu anggota DPR kan sedikit yang jumlahnya perempuan, tapi sekarang udah banyak nih Bu. Seperti apa Ibu menanggapinya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dela sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya udah Iya. bisa bergabung ngobrol sama Mbak Dela dan Bu Lela. Ya terkait perempuan ini, apa ya? Perempuan ini adalah motor pencipta peradaban ke depan karena memang pada hakikatnya perempuan ini adalah madrasah pertamanya anak-anak ya. Anak-anak dari bayi sebelum prasekolah mereka dididik, dibesarkan oleh seorang ibu gitu. Makanya perannya sangat krusial sehingga, bangsa harus memiliki kualitas, sumber daya wanita perempuan yang juga harus bagus dan harus baik gitu. Terlebih lagi merujuk pada histori bangsa Indonesia sebenarnya peran perempuan ini, cukup mendominasi ya. Kita tahu penguasa Laut Selatan itu bukan seorang raja loh, tapi ratu, Nyi Roro Kidul gitu kan Iya. ya. Jadi Ya, begitu apa namanya, jadi kalau dibilang bahwa, oh Indonesia ini adalah negara patriarki gitu, di mana, perempuan itu adalah kaum nomor 2 gitu, itu salah besar karena yang sesungguhnya terjadi di Indonesia banyak sekali pemimpin-pemimpin itu perempuan begitu. Iya. Ada Ratu Kalinyamat, Mhm. ada Raden Ajeng Kartini. Jadi, sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil gitu ya. Mhm. Jadi, menurut saya, memang seharusnya perempuan diberikan pintu seluas-luasnya untuk berkarya, support seluas-luasnya untuk berkarya, untuk berdaya, karena memang mereka memikul beban dan tanggung jawab yang cukup besar, yaitu, apa namanya, membangun peradaban ke depan, membangun generasi ke depan gitu. Mhm. Dan alhamdulillah kalau di dunia politik tadi seperti yang dikatakan, dulu mungkin sangat jarang, tapi Iya. sekarang saya melihat, eee, jajaran kepala daerah sekarang sudah perempuan, jajaran dirjen di kementerian sudah banyak perempuan, bahkan menteri kita pun sudah banyak yang perempuan. Kalau dulu ada Ibu Siti Nurbaya, Iya. ada Ibu Sri Mulyani, kalau di kepala daerah ada Ibu Sherly Cowanda, dan di DPD RI, fun fact-nya di Sumatera Selatan ini DPD RI 4-empatnya semua perempuan di 2 periode terakhir. Mhm. Jadi ini kan merupakan sebuah fenomena bahwa bangsa ini tuh tidak anti terhadap perempuan yang berdaya gitu. Mhm. Dan ini merupakan sinyal bagus, seharusnya ini bisa meng-encourage perempuan lain di luar sana bahwa ya perempuan ini mempunyai kesempatan yang sama dan peluang yang sama seperti kaum laki-laki gitu. Baik, baik Bu Lela dan Bu Zialika, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung, Pak. Selamat pagi, Pak Virgo di Banyuasin. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Silakan, di sini ada psikolog Sumatera Selatan, Ibu Lela Damayanti, dan anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zialika. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Jalika dan juga Mbak Lela. Selamat Wah, ini luar pagi. biasa sekali ya terkait dengan perempuan. Kita juga sebagai laki-laki juga beruntung karena bersanding dengan perempuan yang selalu mendampingi dengan setia gitu ya.
Nah, saya menyimak apa yang disampaikan Ibu Lela juga di awal-awal tadi, terkait dengan peran seorang perempuan, baik itu wanita karir dan sebagainya gitu ya. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa sejauh ini juga masih banyak tindak kekerasan yang menimpa anak-anak bahkan juga perempuan, pelecehan terhadap perempuan dan sebagainya. Keamanan perempuan untuk beraktivitas di luar juga masih belum kita anggap aman gitu ya. Dan kalau seandainya sejauh ini keterwakilan perempuan di parlemen dan sebagainya, baik itu sebagai kepala daerah hingga menteri dan seterusnya, ya kita apresiasi Mbak Dialika. Karena memang secara tidak langsung juga mungkin peran wanita juga bisa memberikan saran, masukan, kritik kepada laki-laki mungkin yang menjadi salah satu rekan kerjanya gitu ya. Kalau kita ilustrasikan di ruang lingkup kecil kan kalau kita kerja di suatu perusahaan juga kita butuh peran wanita gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan keamanan keselamatan perempuan, nah ini juga menjadi pertanyaan dari kita semua nih. Saya sebagai masyarakat awam, mumpung ada Mbak Dialika di sini, menjadi anggota DPD RI gitu ya. Karena memang rata-rata kan perwakilan dari Sumsel kan semuanya perempuan dan semuanya cantik-cantik gitu ya. Kita nggak munafik, Mbak Dialika memang memilih DPD RI itu salah satu poinnya adalah beruntungnya adalah ada fotonya gitu ya. Jadi kita nggak tahu kadang-kadang program kerjanya apa, yang cantik aja yang kita coblos gitu ya. Nah, setelah kita coblos, nah sekarang yang menjadi pertanyaan dari kita bagaimana peran dari Bapak Ibu DPD ini? Karena kalau saya lihat secara nasional pun juga peran DPD kayaknya kurang taringnya gitu ya. Nggak ada giginya gitu ya untuk bisa bersuara, apalagi keterwakilan di masing-masing wilayah, terutama di wilayah Sumatera Selatan. Nah, secara regulasi dan sebagainya, kira-kira apa peran DPD RI agar kiranya juga untuk bisa menjaga keamanan keselamatan, terutama juga untuk perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan ini. Kemudian juga untuk Bu Lela, salah satunya juga tadi Bu terkait dengan psikologi ini juga penting, kadang-kadang juga banyak tekanan terhadap perempuan-perempuan kita, hingga akhirnya juga tidak bisa berpikir jernih, juga timbul masalah keluarga. Mungkin itu aja sih, terima kasih banyak Mbak Dela. Terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Mungkin kita ke Bu Zialika dulu, boleh langsung ditanggapi Bu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dela. Terkait dengan ancaman bagi banyak perempuan, memang kita tidak menutup mata bahwa perempuan ini adalah kaum-kaum yang juga mungkin rentan terhadap yang namanya kekerasan, pelecehan. Jadi memang itulah kenapa mungkin di Indonesia ada yang namanya Kementerian Perempuan dan Anak gitu. Tidak ada khusus kementerian laki-laki gitu. Iya. Karena memang PR kita masih sangat banyak terkait dengan perempuan ini. Kita di DPD, khususnya saya di Komite 1 yang memang berkaitan dengan keamanan ketahanan negara, ada banyak beberapa advokasi kasus yang melibatkan perempuan, baik itu pelecehan, dan mungkin waktu itu yang pernah terkenal ada pada saat itu adalah perselingkuhannya Mbak Suci Dharma pada saat itu kita bantu untuk dampingi, advokasi. Kemudian ada ibu yang waktu itu dituntut penjara karena karena dia menyiram air keras pada penguntitnya, itu juga kita dampingi. Jadi memang per case kita sering advokasi kasus-kasus serupa. Namun memang kita juga sebenarnya membutuhkan selain perempuan yaitu support dari kaum laki-laki ya, baik itu figur seorang bapak, figur seorang suami, untuk bisa mulai membuka pikirannya bahwa perempuan ini bukan objek yang bisa kita ya perempuan itu bukan sebagai objek gitu. Perempuan itu adalah manusia yang harus dimanusiakan, yang harus didampingi, dituntun, dan diberikan kesempatan untuk berkembang gitu. Jadi mereka ini bukan kaum kelas 2 yang selama ini mungkin masih tertanam di pikiran para laki-laki gitu. Dan mungkin kebanyakan laki-laki mengaitkan bahwa di dalam Islam perempuan ini ya harusnya di rumah saja, harus nurut sama suami, harus apapun itu atas izin suami. Ada pengertian yang harusnya tidak semestinya gitu ya. Bagaimana harusnya laki-laki bisa melihat aturan-aturan ini itu dalam
keseluruhan gitu. Kita harus belajar bahwa Rasulullah itu mempunyai istri yang juga berkarir dan berkarya loh, seperti Bunda Siti Khadijah gitu kan. Bahwa Aisyah itu adalah figur yang sangat cerdas, figur yang sangat, apa namanya, omongan itu didengarin oleh sahabat-sahabat Nabi begitu. Ya, Sebegitunya, apa namanya, panutan kita Rasulullah menghargai istri-istrinya, apa namanya, mendampingi istri-istrinya menjadi figur-figur yang produktif gitu. Jadi seharusnya laki-laki bisa memaknai, perempuan ini secara keseluruhan gitu. Mereka harus bisa memberikan support system juga kepada perempuan dan, itu juga yang, kami lakukan, bagaimana perempuan ini bisa diberikan, apa namanya, keahlian, kemampuan untuk bisa berdaya, seperti yang sering saya lakukan bermitra juga dengan Balai Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Kita waktu itu beberapa kali membuat bimbingan teknis untuk perempuan-perempuan di Sumatera Selatan berupa kursus penjahitan, kemudian kursus bordir dan lain sebagainya, agar, perempuan ini bisa, apa namanya, paling tidak memiliki keahlian yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka secara ekonomi gitu. Bisa membuka, apa namanya, usaha rumahan begitu. Terus, kedepannya ini juga akan tetap kita lakukan, bagaimana bisa membuat perempuan ini akan lebih berdaya, gitu. baik. Sebelum ditanggapi Bu Lela juga dari Pak Virgo tadi, kita ada penelpon selanjutnya ya Bu ya, yang sudah masuk juga di 0711369977. Ada Pak Irwan di Bandung Timur. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi, sehat kabarnya Pak Ahmad Irwan pagi hari ini? Alhamdulillah, walaupun di Baik. Jawa Barat penuh dengan permasalahan, sehat, Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum, Ibu, Bapak narasumber. Yang Baik. pertama, tentang masalah pernikahan dini tadi kan, masalah pernikahan di bawah umur. Memang saya kira aturan itu cukup bagus untuk kematangan, tapi di sisi lain, mungkin kalau kebanyakan pernikahan di bawah umur karena faktor ekonomi, saya kurang setuju. Bukan hanya karena faktor ekonomi, memang di antaranya ada tuh kan, karena faktor ekonomi juga, karena orang tua sudah. Tetapi kadang-kadang orang tua kenapa berani memberikan di bawah umur? Karena kekhawatiran daripada celaka ditikahkan. Nah ini salah siapa yang jadi salah? Memang undang-undang betul. Tetapi kalau memang anak di bawah umur dalam keadaan kondisi mengkhawatirkan, maka orang tua tidak salah itu ditikahkan. Tetapi kan sekarang begini, kalau menikah secara itu kan harus sidang, harus ada persetujuan. Sedangkan proses agama kan tidak menyulit, justru menyulitkan aturan manusia. Nah itu yang pendapat saya. Jadi sekali lagi bahwa pernikahan dini itu sebetulnya itu faktornya kekhawatiran, bukan masalah faktor ekonomi. Itu yang pertama. Jadi aturan jangan meribet, bagaimana aturan agama sangat mempermudah. Itu yang pertama. Yang kedua satu lagi, ini masalah peran wanita. Memang bahwa wanita itu harus diberi peluang dan berkarir hal apapun juga. Terkecuali tetap apapun juga wanita dan pihak tidak bisa jatuh, ada keterbatasan. Contoh seperti ini, mengambil keputusan hakim harus 2, kan pakai cukup. Dalam pengakuan keagamaan tetap harus dikatakan kalau untuk gubernur wali kota selama dia mampu bisa menjaga diri boleh-boleh saja, tapi dalam mengambil keputusan tetap tidak bisa dilakukan oleh seorang wanita. Tetap kalau dari hakim harus dua keputusan. Ya, itu seperti diantaranya. Jadi tidak kalau disamaratakan antara wanita dan pria sama saya kira tidak setuju. Tetap punya keterbatasan apapun juga. Jadi gubernur boleh, bupati boleh, wali kota boleh. Tetapi di sini tetap adalah selama bisa menjaga diri. Kalau memang mengatakan bahwa wanita terlebih bohong, kata siapa, tergantung orangnya. Banyak ada kasus korupsi, masalah bupati wali kota, Baik. masalah wanita yang bermasalah Baik, dengan Pak hukum. Irwan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu di Pak Irwan tadi. Mungkin Bu Lela bisa menjawab dari Pak Virgo di Banyuasin berbicara mengenai soal mental tadi, Bu. Silakan. Oh ya, tadi kan Pak Virgo menyatakan bahwa adanya perempuan dan anak-anak yang terjadinya KDRT, kemudian juga yang populer itu human trafficking ya, perdagangan perempuan dan anak-anak di bawah umur. Nah, di sini dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ya. Pada ketentuan umum ini disebutkan bahwa perdagangan orang itu adalah
tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, serta pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, ya, penggunaan kekerasan, penculikan, kemudian penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang biasanya. Kebanyakan seperti itu ya. Nah, di sini kita adalah perempuan yang juga banyak terjadi kekerasan itu, di antaranya salah satu korban yang tadi disebutkan. Ya, kenapa? Sampai ada yang dijual, sampai ada yang anak-anak masih baru dari umur 11 tahun menuju remaja juga dijual, kemudian adanya KDRT, itu saya alami dan saya wawancara saat pada jadi asesor di Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan Sumatera Selatan pada tahun 2016 lalu. Banyak sekali kasus-kasusnya. Nah, bagaimana? Pemerintahlah yang harus turun langsung ke masyarakat, bagaimana untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai masyarakat dibiarkan mengurus dirinya sendiri tanpa punya backing ya, yaitu pemerintah. Nah, di sini harus kita apresiasi dari pihak DPR RI, DPD RI juga bahwa mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan juga bimbingan-bimbingan secara teknis sudah dilakukan, itu memang bagus sekali dan mudah-mudahan Ananda juga bisa lebih turun ke lapangan ya, ke daerah-daerah terpencil. Nah, di sana sangat-sangat banyak korban human trafficking itu ya, salah satunya. Ya. Baik, ini lanjut Bu soal Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi yang mengenai tentang kasus masih banyak soal pernikahan dini ya. Sebenarnya kalau tanya, sebenarnya tidak perlu dipersulit kayak gitu Bu. Ya, memang dalam Islam memang konteksnya ya dulu anak-anak menjelang akil balik itu sudah boleh untuk kalau sudah menikah boleh dinikahkan untuk mencegah adanya perjinahan. Yeah. Dalam konteks itu, tetapi dalam undang-undang di Indonesia bahwa anak itu dilindungi ya, seperti tadi dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu anak itu sampai umur 18 tahun masih dalam penjagaan orang tua. Nah, ini tergantung kepada orang tuanya juga, bagaimana mereka menyikapi dan apa yang akan menjadi landasan untuk ke depan anak-anak mereka. Jadi itu mungkin tergantung individu masing-masing, tapi tentunya pemerintah juga harus turun tangan dalam mengakses berita-berita seperti ini. Karena kasus pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan sesuatu yang akhirnya memberikan generasi yang kurang sesuai dengan harapan. Ya, itu salah satunya yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Itu saja. Baik. Mungkin Bu Zialika boleh ditanggapi juga Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, Bu Zialika, silakan Bu. Baik, terima kasih banyak. Untuk Pak Irwan, mungkin saya sedikit menanggapi terkait dengan aturan-aturan bahwa kenapa sih harus di atas 17 tahun? Karena memang ketika kita bicara dengan aturan gitu, kita tidak berbicara case person to person gitu. Kita kan bicara tentang general, tentang masyarakat Indonesia pada umumnya, dan yang berlaku di Indonesia itu secara tingkat kematangan, terus juga secara psikologis, terus secara fisik yang dianggap dewasa dan mampu itu adalah di usia tersebut begitu. Sehingga kalau dibilang bahwa banyak kok anak-anak kecil yang sekarang sudah
pendidikannya baik, terus sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, sudah mapan begitu Ya. banyak, tapi kan itu hanya di beberapa case gitu. Sedangkan kita bicara tentang aturan yang mengatur seluruh masyarakat Indonesia rata-rata begitu. Sehingga memang idealnya ya seperti itu gitu. Ya memang pernikahan ini kalau kita merujuk pada Islam bahwa ini adalah ladang pahala, penyempurna separuh agama, Iya. kemudian ibadah begitu kan. Tentunya kita tidak mau ibadah kita ini diisi dengan kekerasan KDRT, kemudian juga penelantaran, hanya karena tidak mampu gitu, belum capable untuk berumah tangga begitu, belum siap untuk berumah tangga. Dan kesiapan dalam rumah tangga itu kan memang tergantung individu masing-masing. Hanya saja memang negara mengatur bahwa tingkat kematangan manusia secara psikologis, secara mental dan secara fisik itu di umur-umur tertentu begitu. Jadi memang kalau dalam pandangan agama tidak ada batasnya, selagi sudah balik ya sudah begitu kan. Iya. Nah, peran orang tua juga untuk bisa menjaga anak-anak ini berada di lingkungan yang baik gitu kan. Bahwa dikatakan pernikahan dini itu biasanya karena orang tuanya khawatir begitu. Ya begitu resiko menjadi orang tua bahwa ya kita harus bisa menjaga anak-anak kita untuk berada di lingkungan yang baik, yang outputnya ke depan akan bisa menciptakan individu-individu yang siap secara mental, psikologi, fisik untuk bisa membangun rumah tangga, membina rumah tangga gitu. Baik, Gitu. Bu Zialika, kalau menurut pandangan Ibu sendiri nih ya, mengenai tema kita perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045, seberapa penting seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita ini harus berdiri di kakinya sendiri, mengingat zaman sekarang kan banyak sekali seperti kasus KDRT, kekerasan. Mereka pada saat mereka menerima KDRT, mereka berlapang dada, ibaratnya ya gimana mau hidup nanti kalau nggak ada suami dan lain-lainnya. Nah, jadi seberapa penting seorang perempuan ini harus berdiri di kaki sendiri dan bisa menghasilkan pendapatan ekonomi juga nih Bu Zialika? Oh ya, penting sekali dan menurut saya perempuan harus bisa tidak menggantungkan kehidupannya kepada laki-laki, karena memang bentuk ketergantungan itu kan akan membuat diri kita mungkin rendah diri, kemudian menerima saja ketika dizolimi begitu. Jadi perempuan itu harus bisa berdaya, harus bisa menjadi pilar-pilar dalam rumah tangga, dan harus bisa berdampingan bersama laki-laki, khususnya suami, untuk bisa mengarungi rumah tangga ini. Jadi kalau menurut saya ini juga butuh, yang saya katakan di awal tadi, support dari kaum laki-laki, bahwa ya perempuan itu bekerja itu untuk bisa menjadi contoh, untuk bisa menjadi sidekicknya para suami ini apabila memang suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misal suami tiba-tiba di BHK tiba-tiba, atau paling buruknya suami meninggal begitu ya. Suami meninggal, perempuan bisa ibaratnya membesarkan anak-anaknya sehingga tidak terlantar begitu kan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin berada di lingkungan saya, ketika seorang ibu ya di rumah saja, tidak ada keahlian apa-apa, selama ini hanya bergantung pada suami. Ketika tiba-tiba suaminya meninggal, pusing, panik dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat perempuan berdaya dan berkarya ini adalah sebuah sebuah hal yang positif. Jangan dianggap bahwa perempuan ini mau menyaingi laki-laki. Tidak sekali. Sebenarnya perempuan ya harus berkolaborasi, kata kuncinya kolaborasi dengan kaum laki-laki untuk bisa menjadi individu-individu yang menjadi contoh untuk generasi kedepannya begitu. Jadi kita harus tadi melihat peran perempuan ini secara keseluruhan. Jangan sampai ada pandangan bahwa perempuan ini adalah manusia kelas 2 sehingga harus berada di bawah laki-laki, tapi harus bisa bergandengan
tangan untuk bisa sama-sama menjadi individu yang lebih bermanfaat ke depan gitu. Baik, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin Bu Lela bisa memberikan closing statement ya Bu ya, dengan tema kita perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045, harapannya kepada seluruh perempuan yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1. Silakan Bu Lela. Iya, saya mengutip ungkapan sastrawan Mesir ya abad 19 yaitu Ahmad Shauqi yang menggambarkan bahwa ibu merupakan sekolah. Jika engkau mempersiapkan dia atau anak-anak kita dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang memperangai baik. Maka para ibu harus memerankan sebagai seorang yang menjaga keluarga dan seluruh isi keluarga itu, yaitu memberikan kehangatan, kebahagiaan, kemudian kasih sayang atau bonding ya, kelekatan, sehingga keluarga itu sakinah mawadah warohmah yang diharapkan. Namun satu, kehebatan ibu juga bergantung kepada suami yang mendampinginya. Dalam keluarga maka harus ada sinergi ya antara ibu kemudian suami, juga tanggung jawab pendidikan informal kepada anak-anak. Nah, suatu keniscayaan ya bahwa hal ini harus saling mendukung. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan pada kita semua. Amin, baik. Bu Zelika, ada yang ingin disampaikan juga kepada pendengar kita, khususnya untuk para perempuan, ibu-ibu yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Silakan Bu Zelika. Mungkin untuk semua ibu dan perempuan yang ada di Indonesia, berkaryalah di dalam koridor kita sebagai seorang perempuan. Kita harus bisa menjadi individu yang lebih bervalue, karena pada dasarnya kita adalah pencetak generasi bangsa ke depannya, sehingga apapun peran kita, mau bekerja apapun kita, sebagai apa kita, tetap fokus kita adalah mempersiapkan generasi-generasi ke depan untuk menjadi generasi-generasi emas. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Zelika Maharani, merupakan anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, untuk waktunya Ibu pagi hari ini. Dan Ibu Lela Damayanti juga selaku psikolog Sumatera Selatan, waktunya bersama Pro 1. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan materi lainnya Bu ya. Selamat pagi Bu, salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sama-sama Bu Lela. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itu tadi bersama kedua narasumber kita, anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Ibu Zelika Maharani SIKOM SH, dan bersama psikolog Sumatera Selatan Ibu Insinyur Lela Damayanti Johar SPSI MSI. Untuk pagi hari ini, untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa Anda dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Palembang Menyapa. Palembang